Bismillahirrahmanirrahim. Burung rangkong merupakan jenis burung yang mempunyai paruh berbentuk tanduk sapi tetapi tanpa lingkaran. Biasanya paruhnya itu berwarna terang. Nama ilmiahnya Bucros, merujuk pada bentuk paruh dan memiliki arti tanduk sapi dalam bahasa Yunani. Burung rangkong atau burung enggang tergolong dalam familia Bucerotidae yang termasuk 59 spesies. 9 spesies daripadanya berasal dari endemik di bagian selatan Afrika dan diantaranya ada 13 jenis rangkong dapat ditemukan di Indonesia. Makanannya terutama buah-buahan, juga kadal, kelelawar, tikus, ular, dan berbagai jenis serangga. Burung rangkong di Indonesia adalah penghuni hutan atau tepi hutan dengan ukuran besar hingga sangat besar, seringkali dengan paruh besar dan penutup yang berlebihan. Kehadiran mereka sering dikenali dengan suara kepakan sayap mereka dalam penerbangan dan panggilan khas mereka yang jauh. Secara umum, rangkong menunjukkan variasi ukuran yang cukup jelas. Secara umum, jantan selalu lebih besar dari betina, meskipun terdapat variasi pada beberapa spesies. Tingkat dimorfisme seksual juga bervariasi dengan bagian tubuh. Misalnya, perbedaan massa tubuh antara jantan dan betina adalah 1/117%, tetapi variasinya adalah 8 hingga 30% untuk panjang paruh dan 1-21% untuk panjang sayap. Burung rangkong bersifat diurnal, umumnya bepergian berpasangan atau kelompok keluarga kecil. Kawanan yang lebih besar terkadang terbentuk di luar musim kawin. Kumpulan burung rangkong terbesar terbentuk di beberapa tempat bertengger, di mana sebanyak 2.400 ekor burung dapat ditemukan. Distribusi mereka meliputi Afrika, Sub-Sahara, dan anak benua India ke Filipina dan Kepulauan Solomon. Tetapi tidak ada genus yang ditemukan di Afrika dan Asia. Burung rangkong adalah burung omnivora, pemakan buah, serangga, dan binatang kecil. Mereka tidak bisa menelan makanan yang tersangkut di ujung paruh karena lidah mereka terlalu pendek untuk memanipulasinya. Jadi mereka melemparkannya kembali ke tenggorokan dengan sentakan kepala. Di Indonesia, kebanyakan rangkong adalah frugivorous dan dianggap sebagai penyebar benih yang penting. Kebanyakan burung rangkong adalah pasangan monogami. Meski beberapa menerapkan cooperative breeding, ketika waktunya mengeram, rangkong betina akan bertelur sampai 6 butir telur berwarna putih dan mengurung di dalam sarang berupa lubang pada pohon atau batu. Lubang ini biasanya alami atau bisa saja memakai lubang yang ditinggalkan oleh burung lain. Sarang ini akan dipergunakan berulang kali pada setiap musim kawin oleh pasangan yang sama. Sebelum mengerami telur, pasangan induk rangkong akan menutupi lubang sarang mereka dengan lumpur, kotoran, dan kulit buah. Hanya terdapat satu bukaan kecil yang cukup untuk burung jantan mengelurkan makanan pada anak burung dan burung enggang betina. Apabila anak burung dan burung betina tidak lagi muat dalam sarang, burung betina akan memecahkan sarang untuk keluar dan membangun lagi dinding tersebut. Dan kedua burung dewasa akan mencari makanan bagi anak-anak burung. Dalam sebagian spesies, anak-anak burung itu sendiri membangun kembali dinding yang pecah itu tanpa bantuan burung dewasa. Burung rangkong tidak umum ditemukan, tetapi biasanya berada di dataran rendah dengan pepohonan tinggi hingga pada ketinggian 1.500 cm. Burung ini sering bergaul dengan enggang lai, punai, bergam, dan monyet pada pohon besar yang sedang berbuah.
Hanya pohon besar berlubang alami dengan bonggol khas di depannya yang dapat digunakan untuk bersarang. Bonggol tersebut digunakan sebagai landasan saat bertengger untuk memberi makan induk dan anaknya yang ada di dalam sarang. Model sarang yang unik ini tidak ditemukan pada jenis-jenis rangkong yang lain. Burung rangkong papan dengan ukuran burung dewasa mencapai panjang 160 cm. Burung ini memiliki bulu berwarna hitam dan tanduk kuning hitam di atas paruh besar berwarna kuning. Kulit mukanya berwarna hitam dengan bulu leher berwarna kuning kecoklatan. Bulu ekor berwarna putih dengan garis hitam tebal di tengah. Tanduk burung rangkong papan berungga dan tidak padat. Burung rangkong memiliki beberapa nama atau sebutan seperti enggang, jurang, dan kangkareng. Dalam bahasa Inggris disebut juga hornbill. Burung ini mempunyai ciri khas yang dapat dilihat dari paruh yang besar dan berbentuk seperti tanduk atau jula. Paruh ini memiliki fungsi yang beragam, termasuk membantu dalam mencari makanan dan membersihkan bulu. Burung rangkong memiliki berbagai perilaku dan kebiasaan makan yang unik yang menjadi peranan penting dalam ekosistem. Di antaranya adalah penyerbukan, di mana burung ini dapat berperan sebagai agen penyerbuk. Saat mencari makan, mereka sering mengunjungi bunga-bunga untuk mencari nektar. Dalam proses ini, serbuk sari menempel pada bulu burung dan kemudian ditransfer ke bunga lain sehingga membantu dalam proses penyerbukan dan reproduksi tanaman. Kemudian burung ini berperan dalam penyebaran bijian tanaman. Mereka sering memakan buah-buahan dan biji yang tidak dicerna, kemudian tersebar di berbagai lokasi melalui fesisnya. Hal ini membantu dalam regenerasi tanaman dan memperluas distribusi tanaman di ekosistem. Burung rangkong juga melakukan peran kontrol terhadap hama, di mana satwa ini termasuk pemangsa yang efektif terhadap serangga dan invertebrate kecil. Dengan memakan hama, mereka membantu dalam mengontrol populasi serangga yang dapat merugikan tanaman dan ekosistem secara keseluruhan. Menariknya, burung rangkong diidentikan dengan simbol perdamaian dan persatuan. Sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya, sedangkan ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Suaranya yang keras melengking menjadi lambang ketegasan, keberanian, dan budi luhur. Burung ini adalah omnivora, tetapi lebih menyukai buah dari pohon ara paceklik yang saat berbuah berfungsi sebagai tokok kelontong hutan-hujan untuk satwa pemakan buahnya yang matang. Mulai dari tupai, owa, orangutan hingga hampir 1000 spesies burung. Burung enggang amatlah pemilih dan membutuhkan pohon besar dengan rongga berlubang untuk bersarang. Sarang ini akan dibuat di pohon tertua dan terbesar di hutan yang sangat diincar oleh penebang. Permasalahan utama yang mengancam kelestarian rangkong disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kerusakan habitat. Pembukaan kawasan hutan merupakan ancaman terbesar terhadap lingkungan yang dapat mempengaruhi fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan di dalamnya. Selain itu, ketimpangan perencanaan tata guna lahan melalui perencanaan tata ruang di berbagai tingkatan seringkali tidak dipertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dan konservasi. Di samping dampak langsung terhadap kondisi hutan, proses deforestasi juga berdampak terhadap meningkatnya perburuan satwa liar seiring dengan meningkatnya akses masuk ke dalam hutan.
Feses burung rangkong mengandung nutrisi yang penting. Saat kotoran ini terurai, mereka menyuplai unsur hara ke dalam tanah, meningkatkan kesuburan tanah dan memberikan kontribusi pada siklus unsur hara di dalam ekosistem. Keberadaan rangkong di alam sepenuhnya tergantung pada kondisi hutan. Karena semua jenis rangkong di Asia bersarang di lubang pohon yang terbentuk secara alami, bekas patahan pohon dan sisa lubang satwa lain yang kemudian disusul proses pelapukan. Biasanya rangkong memilih pohon berdiameter lebih dari 45 cm dan mencari lubang yang berada di ketinggian 20 hingga 50 meter di atas permukaan tanah. Namun, ada beberapa jenis yang mempunyai syarat khusus, seperti rangkong gading yang membutuhkan bonggol atau dahan besar di dekat lubang sarang, sebagai pijakan saat memasukkan makanan ke dalam sarang.